Sekarang saudara pernah nggak melihat ijazahnya Pak Jokowi yang asli? Sebelumnya izinkan menjelaskan. Lu nggak pernah enggak? Kalau dibilang pernah ya tidak pernah, tetapi saya meyakini. Nah, pertanyaan saya nanti berlanjut ke situ. Ya, baik. Tidak. Saudara tidak pernah melihat ijazahnya SD, tidak pernah? Tidak pernah. SMP? Tidak pernah. SMA? Tidak pernah. S1? Tidak pernah. Tapi saudara meyakini? Saya meyakini. Nah, melanggar hukum tidak? Ya tidak melanggar hukum juga. Tidak melanggar hukum, tidak salah ya? Sebentar. Tetapi posisinya saya meyakini. Loh, itu kan pendapat saudara. Kalau saudara meyakini bahwa apa ijazah dari Pak Jokowi semuanya asli, tinggal saudara juga ganti sumpah mubahalah. Kalau si siapa itu namanya Bambang Tri itu ternyata tidak benar, biarlah dia dilaknat oleh Allah. Kan gitu. Saudara kan muslim, ya toh? Terkait dengan keyakinan saudara yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi asli, apakah saudara saksi tahu Pak Jokowi SD berapa? Di mana? Saya meyakini bukan terkait. Pertanyaan saya adalah, tahu nggak saudara saksi itu Bapak Jokowi SD? Tidak tahu. SMP-nya di mana? Tidak tahu. Tidak tahu. SMA di mana? Tidak tahu. Kuliahnya di mana? Tidak tahu. Anda muslim ya, saudara saksi? Alhamdulillah, Pak. Yang kamu ketahui tentang saudara saksi ketahui tentang mubahalah ada dalam syariat Islam? Oh, saya ada, Pak. Ada. Jika seorang muslim melakukan mubahalah, apakah itu melanggar syariat Islam? Saya kurang tahu, Pak. Gimana sih? Dalam syariat Islam ada mubahalah. Ada, Pak. Jika seorang muslim melakukan mubahalah, apakah itu melanggar syariat Islam? Tidak, Pak. Tidak. Saudara saksi tahu terdakwa ini agamanya apa? Islam. Islam, semuanya Islam. Berarti kalau melakukan mubahalah melanggar atau tidak? Tahu saya ya, mubahalah itu kan. Enggak, pertanyaan saya simpel. Kalau seorang muslim melakukan mubahalah itu melanggar syariat apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Sudah saya dengan apa itu namanya mubahalah yang dilakukan di konten YouTube ini menimbulkan keonaran menurut jenengan gitu. Apakah sudah terjadi entah itu di berita yang jenengan ketahui atau dimanapun terjadi perang atau terjadi huru-hara yang menimbulkan korban jiwa ataupun korban material? Belum, Pak. Belum ada. Tapi dampaknya akan. Saya tanya cuma itu, dampaknya apa di konten? Dampaknya apa yang saudara ketahui? Yang saya lihat ini kan tentang ujaran kebencian. Loh, enggak, dampaknya tadi loh. Jangan sampaikan dampaknya apa di sosial media terus terjadi ribut itu? Ada sebagian masyarakat termasuk saya, ya. Salah satu saya yang dirasakan. Di sebagian ya. Ya, termasuk dengan masuk juga bikin komen ke apa channelnya Gus Nur? Enggak. Loh, kalau gitu ownernya di mana? Ini salah satu yang merasakan buat saya. Ini kan ujaran kebencian yang disampaikan sama si. Kalau gitu jenengan counter attack aja, kan sama-sama orang YouTube. Jadi jenengan tinggal bermubahalah juga bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Dur maupun Bapak Menteri itu tidak benar kalau gitu. Tapi kan konteksnya untuk apa ya, generasi-generasi yang itu hanya prediksi dengan saja. Iya, ini kan menurut pendapat saya. Iya tak? Menurut pendapat saudara. Ya, Pak. Terus tadi jenengan sampaikan sesudah melihat tayangan tersebut, saudara bikin pengaduan ya. Baik, Pak. Pengaduan. Sesudah itu berapa kali saudara diperiksa? Sekali, Pak.
Cuma sekali. Tapi diinterview lagi Pak. Saudara dipanggil ke Mabes Polri sesudah jenengan buat pengaduan, sudah saudara saksi buat pengaduan, diperiksa berapa kali, dipanggil berapa kali? Sekali Pak. Cuma sekali. Untuk saksi lainnya seperti Dodo sama sekali Pak. Cuma sekali. Oh, yang lainnya kok 4 kali? Mungkin kemarin saya ada kecelakaan Pak. Sekali itu bersama-sama. Saya cuma sendiri Pak. Cuma sendiri. Tanggal berapa? Tanggal 29 Pak. Loh, kalau tanggal 29 itu kan saudara bikin pelaporan, pengaduan. Oh, tanggal 30-nya Pak. Loh, Sehari. tadi kalau nggak salah Pak kan sudah menanyakan 1 minggu kemudian baru. Oh iya itu 1 minggu. Loh, nah kalau 1 minggu itu ya bukan tanggal 30 mestinya. Berarti tanggal berapa itu? Dari tanggal 29 ke tanggal 7 tanggal 8. Itu berarti cuma sekali itu ya diperiksanya ya? Ya, karena saya lagi ada berhalangan. Oh, kalau nggak salah kalau di sini itu saudara diperiksanya tanggal 3 Oktober. Dan itu semua bersamaan. Berarti ketika diperiksa saudara sendirian. Dalam ruangan itu ada saksi-saksi lain yang diperiksa? Saya sendiri Pak. Sendiri ya? Oke. Kalau di sini ada 25 ini. Saudara punya channel YouTube? Ada Pak. Ada. Motivasi Anda melabus nur itu apa? Apa yang tadi ditanya ya Pak? Loh, ini beda. Ada keuntungan yang diperoleh? Ini sih bukan peroleh atau tidak peroleh Pak. Ini tentang kedepannya saya lihat. Untuk generasi muda kedepannya. Berarti saudara sudah bisa melihat apa ke depan ya, masa depan ya, sudah bisa memprediksi ya. Bukan gitu Pak. Kita diajarkan rahmatan lil alamin, cinta damai. Loh, kalau ada orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya saudara juga kalau nggak berani ya nggak usah ikut-ikut, tapi juga jangan melawan juga. Efek dari Anda membuat laporan ini, channel YouTube saudara ratingnya jadi naik. Gitu ya mungkin. Jangan yang mulia, saya pegang nanti cuma Berarti kan ya, kalau dalam bisnis ya, kalau dalam bisnis apa sesama punya channel itu apa kompetitor ya. Iya toh? Mungkin dengan pelaporan ini kan rating bisa naik gitu. Untuk ketika terjadi pemeriksaan, semua pertanyaan itu sudah disiapkan beserta jawabannya ataukah bagaimana? Metode dalam pemeriksaan di kepolisian, apakah saudara ditanya terus menjawab, ataukah sudah ada pertanyaan dan sudah disiapkan juga jawabannya, tinggal dengan tanda tangan untuk apa bahwa saudara sudah diperiksa, bagaimana? Ada yang kita bawa. Gimana? Ada Pak. Ada bagaimana? Ya, ada yang kita siapkan untuk buat laporan. Berarti Anda ditanya, terus saudara menjawab. Ya. Dalam pelaporan saudara kan penistaan agama itu ya, pastinya ada pertanyaan, di mana letak menistanya agama itu? Yang saya lihat itu kontennya tentang mubahalah. Iya, otomatis penyidik akan bertanya, di mana itu? Yang saudara anggap itu menistakan agamanya itu di mana? Apakah ada pertanyaan seperti? Saksi, Pak. Saya hanya saksi, bukan pelapor. Loh, walaupun saudara saksi, tentu saja kan apa? Apakah tidak ada pertanyaan seperti itu? Tidak ada. Tidak ada.
Berarti saudara tadi tegaskan ya, setelah pengaduan cuma sekali saja ya, sekali saja untuk diperiksa ya. Saya datang sih 2 kali. Loh. Sorry, dari saya sehingga saya 2 kali datang. Saya kecelakaan. 2 kali itu satu pengaduan bertiga. Ya betul ya. Saya ulang lagi, satu pengaduan bertiga, 1 kali 1 minggunya itu diperiksa. Sudah itu sudah ya. Sehingga saya Sudah itu sudah ya. Berarti 2 kali, 1 pengaduan, 1 pemeriksaan, gitu. Ya. Berarti dari pengaduan itu kan baru penyelidikan, belum ke tingkat sidik. Berarti saudara tidak diperiksa di tingkat sidik. Kalau gitu, untuk saya cukup. Saudara Nasri, saya mohon Anda kurang lebih. alhamdulillah, terima kasih. Ketika Anda mengetahui prosesnya 1 kali. buka Anda langsung melakukan ke Barreskrim. Sebagai seorang muslim kan Anda harusnya kabarin dulu ke saudara Gus Nur. Kenapa Anda tidak terlambat dari itu? Kenapa harus dilaporkan ke Barreskrim? Sebelum kita melaporkan, kita diskusi dulu dengan beberapa kali ulama ya Pak tentang perihal ini. Ini kan dampaknya sangat luas sekali, apalagi disebabkan di media sosial. Ini sangat luas sekali, dampaknya pun sangat terbuka. Tapi ajaran Islam itu harus dijadikan tabel dahulu sebelum harus dijadikan tabel dulu. Benar enggak? Benar tidak? Untuk menyelesaikan persoalan sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk tabayun dahulu. Benar atau tidak? Saya enggak. Oh, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Saudara tadi kan karena takut atau merasa gelisah atas penyampaian Bapak Menteri ya, terkait ijazah palsu dari Pak Jokowi. Nah, sekarang saudara pernah nggak melihat ijazahnya Pak Jokowi yang asli? Sebelumnya izinkan menjelaskan. Lu nggak pernah enggak? Kalau dibilang pernah ya tidak pernah, tetapi saya meyakini. Nah, pertanyaan saya nanti berlanjut ke situ. Ya, baik. Tidak Saudara tidak pernah melihat ijazahnya SD, tidak pernah? Tidak pernah. SMP? Tidak pernah. SMA? Tidak pernah. S1? Tidak pernah. Tapi saudara meyakini. Saya meyakini. Nah, kalau orang lain itu keyakinan saudara ya. Iya. Kalau orang lain Iya. meyakini bahwa itu tidak sah Iya. atau palsu, salah atau benar? Ya, kalau dibilang salah atau benar, ya tidak bisa dibilang salah juga, tetapi Berarti itu hak mereka kan? ya hak mereka juga. Nah, Tetapi posisinya di situ. jangan potong saya. Ya. Ya. Apa? Kalau orang lain meyakini itu tidak sah, gitu. Dan seorang Gus Nur pengen mengklarifikasi, Ya. kan jangan sampai ini, loh Gus Nur ini kan konten YouTube ya, Iya. ya. Dia justru mencari kebenaran, Iya. mengklarifikasi. Iya. Kamu itu Bambang Tri, kamu itu nulis itu benar apa salah, gitu. Iya. Kalau menurut saudara, kalau orang kamu meyakini dan orang lain tidak meyakini Iya. dan diklarifikasi oleh Gus Nur, Iya. salah atau benar? Pertanyaan saya itu. Ya, kalau menurut saya bisa dibilang secara pribadinya Gus Nur ya tidak salah. Ya, Melanggar hukum tidak? ya tidak melanggar hukum juga. Tidak melanggar hukum, tidak salah ya. Sebentar. Tetapi posisinya saya meyakini. Loh, itu kan pendapat saudara. Kalau saudara meyakini bahwa Ya. apa ijazah dari Pak Jokowi semuanya asli, Ya. tinggal saudara juga ganti sumpah mubahalah. Kalau si siapa itu namanya Bambang Tri itu ternyata tidak benar, biarlah dia dilaknat oleh Allah. Kan gitu. Saudara kan muslim, ya tahu. Kalau kenapa tidak tabayun dulu? Segala persoalan kan, apalagi YouTube-nya jelas, bukan YouTube abal-abal, bisa dicari toh.
Nah, berarti kalau ada kontennya otomatis itu tidak abal-abal ya. Biasanya kan bisa dicari orangnya, bisa toh, bisa ya. Nah, mestinya saudara minta aja, tinggal minta sama Gus Nur, Gus saya ganti di podcast Gus, kan gitu. Tetapi sehari sebelumnya saya sudah komentar, tapi tidak ada balasan. Kalau cuma komentar dan balasan, kalau dalam apa itu namanya sosmed itu mungkin bisa DM atau bagaimana, ya toh? Tapi di YouTube perasaan tidak ada DM. Loh, lah ya itu saya umpamakan aja, tapi kan jelas channelnya bisa dicari tuh. Oke. Berarti tadi bahwa sumpah mubahalah yang saudara laporkan ini tentang apa? Mubahalahnya atau ijazah palsunya? Terkait mubahalah dan ijazah palsu. Terkait mubahalah dan ijazah palsu. Iya. Tadi sudah saya tanyakan ya, bahwa mubahalah itu dilakukan oleh syariat Islam dan mereka berdua Muslim. Anda katakan tidak salah. Begitu juga ijazah Pak Jokowi saudara saksi tidak pernah melihat ya keasliannya. SD, SMP, SMA, S1. Tapi saudara meyakini dan orang lain meyakini tidak asli, itu juga hak mereka dan tidak salah. Oke. Saudara saksi, terkait dengan keyakinan saudara yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi asli, apakah saudara saksi tahu Pak Jokowi SD berapa? Di mana? Saya meyakini bukan terkait. Pertanyaan saya adalah, tahu nggak saudara saksi itu Bapak Jokowi SD? Tidak tahu. SMP-nya di mana? Tidak tahu. Tidak tahu. SMA di mana? Tidak tahu. Kuliahnya di mana? Tidak tahu. Padahal kita semua tahu kalau kemarin kan dari UGM. Seperti itu. Jadi ya. Kita tidak memaksa ya. Cukup yang mulia. Ada lagi tambah satu lagi. Cukup yang mulia. Komen ya, cukup ya. Nah ini untuk keterangan saksi ini bagaimana terdakwa Gus Nur? Yang mulia dua poin saja. Yang pertama, karena dari semua saksi tadi selalu mengatakan mubahalah ini soal keduniawian. Di sini saya tegaskan mubahalah yang saya lakukan bukan demi keduniawian. Ya, ini soal hak dan batil mencari kebenaran apa disampaikan Bapak Menteri. Itu pertama. Yang kedua, saya sudah punya wujud dalam waktu memegang Quran. Saya insya Allah selalu memuliakan Al-Quran. Insya Allah begitu Pak. Dan itu ya, berarti kan dia niatan mandi. Ya, saya sudah mandi. Kalau Pak Menteri